Kalau sekiranya kain tidak sama lebarnya, yang paling bawah kita buat yang paling lebar. Kalau tidak sama ya, kalau yang sama tinggal membentang. Setelah itu kasih minyak wangi, ya, buka satu botol aja, dibuka kepalanya itu, ditebarkan. Tuh. Jadi semua isi botol itu dihabiskan. Nah, ini antum apa aja lah, mungkin Primori aja ya, gitulah. Anggap aja gitu. Udah habis satu botol. Habis. Bentangkan lapisan kedua. Ya. Nah, setelah itu baru bentangkan kapas. Kapas dibagi dua, satu untuk kain kapan, satu untuk menutup aurat setelah mandi. Jadi jangan dihabiskan. Susun, diratakan. Bagi dua, diratakan itu, susun. Itu dilebarkan. Dia tebalnya itu bisa dibuka tuh. Dia kan tebal tuh. Itu dia buka. Tapi kalau kapas yang masih utuh, masih dibungkus itu enak, enggak berderai-derai kayak gini. Ini udah dipakai udah pernah dibuka jadi berderai dia. Mana yang utuh contoh? Kayak kapas yang utuh mana? Ada yang utuh? Coba contoh. Ini karena udah berderai-derai, mana yang utuh? Minta satu. Nanti biar tahu pula kerjanya. Yang utuh. Ya, diratakan. Nih. Kalau standar kita bagusnya kapas ini ukurannya ini antum beli yang 1 kilo. Ini yang setengah kilo, kurang. Ya. Ini kurang karena nanti kita perlu untuk bagian atas. Ini bagian bawah, ini bagian atas. Maka kita cari yang ukurannya yang 1 kilo nih. Ini yang setengah kilo nih. Ya. Jadi kita ini habis untuk bawah aja, baru untuk atas kurang, enggak ada nanti untuk nutup aurat. Coba tarik dulu, Pak. Tarik dulu. Ya. Ini tinggal membentang gini. Enggak, bukan pempes, untuk alas. Ini untuk bawah, Pak. Ini untuk atas. Kita susun aja gini, coba. Nah, buka lebar. Ini tambah lagi. Ini yang 1 kilo. Ya, ini contoh aja. Itu yang 1 kilo ukurannya itu. Bentang lagi kayak gitu. Coba buka lagi. Buka. Buka. Coba dirapikan. Ditarik ke situ, lurus. Ini ditutup. Ya. Dah begini baru tebarkan kapur barus. Semua di atas kapas ini tebarkan. Yang halus nih. Ini yang halus. Tebarkan semuanya. Ya, udah. Ini besok kalau udah jadi kayak gini nih, antum ada yang meninggal tinggal buka aja lagi. Barang udah jadi kok. Ya. Baru lapisan yang ketiga. Bentangkan. Ya, baris di atas. Kalau mau buat bergaris, tolong ambil kain bergaris tadi. Tolong, biar praktek sekalian. Dalam plastik tuh. Ini udah 2 lapis kan? Tambah lapisan itu dalam plastik tuh. Ini harus ada relawan satu yang untuk dimandikan nanti nih. Nggak bisa boneka. Boneka nggak main. Satu orang harus ada. Yang gemuk begini susun. Ya, kalau yang kurus enak ngangkatnya nanti. Ini udah 3 lapis. Ya. Kalau talinya belum jadi seperti ini, kita ambil talinya, mana gunting?
Nah, kalau talinya belum ada, ini kan tali udah jadi ya duluan, udah ada tersedia. Nah, kita ambil dari sudut ini. Ini tali, kita ambil yang tali yang ini bergaris ini supaya dia tidak putus. Ya, kita ambil dulu dari sini. Tarik. Tarik terus. Nah, itu cara mengambil tali. Kalau ini udah jadi talinya. Nah, itu cara nanti begitu juga ada nanti di sini bisa diambil, kita ambil di sini, ya. Ya, jadi usahakan yang memang yang bergaris itu bergaris tuh kan, nah, yang ada sudut-sudutnya kainnya tuh. Nah, itu kita ambil dari situ ya. Karena ini kuat talinya, kalau ini kan nanti pecah, berderai dia. Seratnya tuh. Tapi tidak boleh punya keyakinan setiap kain yang ada sudut ini wajib dibuang. Ya enggak? Ada punya keyakinan seperti itu? Ada. Iya. Enggak. Ya, jadi kain-kain yang bersudut ini wajib dibuang nih. Nih, yang ada ini ha. Nah, ada jahitan ini wajib dibuang. Nah, padahal untuk tali sebenarnya. Enggak ada lain gitu, ya. Oke, ini udah cukup. Baru kita bentangkan. Nah, lipat. Ya, lipat dua gini. Iya. Nah, dah lipatkan talinya. Nah, jadilah tuh. Nah, tinggal nunggu jenazah lagi, ya. Nah, lipat. Posisikan di tempat yang mudah dijangkau, mudah dilipat, diambil. Nah, kita letakkan di mana posisinya. Nah, letakkan kapas untuk di atasnya nanti. Nah, letakkan minyak wangi 1 untuk terakhir. Nah, letakkan ini. Nah, ini udah siap, namanya kain kapan. Nah, kira-kira ada yang perlu dipertanyakan di sini, silakan. Sama, tidak ada bedanya. Ya, perempuan kayak gini juga. Kainnya tidak lebar, kita tikai kan jadinya. Ya, coba kain itu. Ya, jadi gini jadinya, kita buat bertikai dia jadinya. Nah. Ya, kita buat lapisan paling bawah itu bertikai. Yang 2, 3 itu ditikaikan di sini. Nah, letak yang paling atas di tengah. Kalau kurang lebar. Kalau kita sekarang kan udah kita siapkan kain lebar nih, kenapa kita pakai kain yang tak lebar tuh? Nah, tinggalkan aja. Nah, itu. Ah, ini dia model kain yang di masyarakat. Ini dia modelnya. Nah, nampak antum sebelah tuh. Jenazah tuh nampak auratnya tuh, tengok. Iya, inilah di masyarakat. Nah, lebarnya pun segini cuman. Bayangkan antum nih. Untuk badan jenazah tertutup nih. Nah, inilah keadaan yang dibuat di masyarakat kita yang memang tidak paham dengan kaedah dalam mengapani jenazah tadi. Ya, oke. Ada antum kalau mau beli ini, itu bidang lebarnya kain ini itu 2,4 meter. Lebarnya, bukan panjangnya. Lebar kainnya itu 2,4, panjangnya 1 bal 75 meter. Akhirnya yang lebar ini jadikan panjang. Lebar kain ini yang asal kita beli itu kan 2,4. Kita jadikan panjang. Untuk lebar jenazah kita ukur sesuaikan dengan kebutuhan jenazah. Yang 75 meter tadi itu kita jadikan lebar. Yang lebarnya asalnya kainnya itu lebarnya jadi panjang jadinya. Nah, untuk standar kita 2 meter buat. Ya, atau 2 meter lah. Ini lebarnya. Nah, nih. Cukup nih. Nah, siapa yang paling besar sini? Masuk nih. Nah, coba Pak Alius mau lihat besarnya, cocok nak kain untuk Pak Alius gitu. Nah, coba Pak Alius. Coba guling Pak Alius. Mana aja kepala boleh, tidak ada ketentuan harus sana. Tengok tuh, cukup. Nah, coba. Kurang kan?
Nah, makanya ukuran untuk Pak Alius jangan yang ini. Nah, buat lagi 2,4. Ya? Ya. Nah, ya. Nah, ini semeter berapa nih? Semeter 40 untuk kurang. Ya. Minimal 1,5 meter minimal. Kalau yang normal-normal aja minimal 1,5. Kalau yang model-model Pak Alius kita buat 2 meter. Ya. Nah, itu cara menyiapkan kain kapan, ya. Trik motong. Karena standar orang Indonesia sama aja. Enggak, kita buat aja yang sama walaupun lebih banyak enggak masalah. Ya. Beda memang beda kan, tapi karena orang Indonesia itu standarnya sama, kita buat sama rata. Macam ini kita siapkan seperti ini. Yang 2,4 jadi panjang, lebarnya 2 meter dah. Siapa aja masuk di situ. Semua orang masuk di sini. Ya, ini kurang 2 meter. 1,40. Enggak. Kalau mau diukur bisa. Sekiranya antum membawa kain yang belum dipotong, antum ukur. Antum bawa dari rumah kain yang belum dipotong, ukur aja. Ukur aja. Ukur sepanjang jenazah, lebihkan sejengkal atas bawah, 2 jengkal dari panjang jenazah. Ini jenazah kita ukur panjangnya segini, lebihkan 2 jengkal di atas kepala, di atas kaki, lebihkan. Nah, lebarnya ini ya sesuaikanlah dengan jenazahnya tuh, 1,5 atau 2 meter. Kalau antum bawa kain yang belum siap. Tapi kalau udah jadi kayak gini, tinggal membentangkan, udah langsung jadi. Nah, kalau belum ada talinya, ambil talinya dari sini. Nah, kemudian apanya untuk mandinya juga kan kain ini juga nih pakai ini. Ambil kain yang tipis tadi kita jadikan untuk gosok mandi. Kain-kain yang tipis tadi itu kita potong untuk ambil. Coba ambil yang biar tahu pula cara motong-motongnya. Yang untuk diambil kain untuk mandi. Ini untuk kain kapan. Terus apalagi yang kira-kira yang tentang mempersiapkan kain kapan. Jadi tidak ada lagi pakai baju, tidak ada pakai serban, ya. Itu dibuat-buat seperti itu. Pertama memang tidak sunnah, yang kedua menyusahkan, ya, merumitkan bekerja untuk mandikan jenazah, ya, mengapani dan lain sebagainya. Ya, dah. Terus apalagi yang mengenai kain kapan? Ya, ini kita mempraktekkan untuk menyiapkan mandi. Nanti sebenarnya kita mau mandi, alat-alat mandi, ya. Sekarang kain kapan dulu lah. Apa yang kira-kira lagi yang perlu dipertanyakan? Betul. Iya, itu tadi Pak. Yang kita buat tadi kayak gitu. Ya. Kainnya tipis. Ya. Iya. Ya. Dia konsepnya bukan ndak boleh, tetapi jangan menjadikan harus begitu. Yang penting itu apa? Menutup seluruh tubuh. Tidak terbuka waktu diangkat. Itu konsepnya. Kalau mau dilipat silahkan, mau dipilin juga silahkan, tapi menjadikan harus dipilin, itu masalahnya. Pilin itu berlawanan pula lagi nanti. Coba tuh. Karena kalau tidak dipilin lepas kan Ustaz. Bapak belum lihat yang tak dipilin, nanti Bapak lihat. Ya, cara tidak dipilin tengok nanti. Coba pertemukan. Pilin terus lagi. Ini gini. Yang ini juga ndak ada salahnya, cuman jangan mengharuskan harus gini, nggak boleh yang lain. Kalau udah mengharuskan gini, syariat namanya tuh, ya, mengharuskan gitu, ya. Itu Pak, ya. Tidak boleh ya boleh, ndak ada masalah. Kainnya pendek satu, maka dibuat seperti itu. Ya, itu keadaan. Sekarang kita punya kain yang bagus, yang standar syariatnya udah sesuai, maka yang kain-kain yang kurang itu kita tidak pakai, kita ganti dengan ini. Ya, kita gantikan.
Nah, nanti kita sampaikan aja pada keluarganya. Nih kita gunakan yang bagus seperti ini keadaannya. Nah, nanti ini kita simpan aja lah Pak ya. Nah, jadi milik apa atau diserahkan ke BSKM lagi lah Pak begitu. Gitu ya. Bukan tidak boleh seperti itu ya. Cuma sekarang kan dah ada kainnya. Maka kita usahakan jangan kain-kain yang seperti ini lagi ya. Nih. Nampak bentuk tubuhnya di dalam. Perempuan pula lagi kan. Makanya kita ganti kain-kain yang seperti ini. Ya, usahakanlah di mana nanti kita bisa membantu masyarakat, kita usahakan kain yang tadi. Jadi kain yang kita siapkan itu lebarnya 2,4, aslinya yang kita beli itu panjangnya satu bal itu 75 meter. Perkiraan saya satu bal 75 meter bisa untuk 16 jenazah. Satu bal itu bisa untuk 16 jenazah. Ya, 3 lapis ya. Bisa jadi 16 jenazahnya. Nah, itu untuk kain kapan. Ada lagi yang kurang yang belum jelas di sini tentang mengapa nih? Ya. Kan mudah tuh, enggak sulit ya. Betul. Baik, kalau tidak ada kita siapkan tempat mandi. Ini enggak sampai kan? Mandi di belakang tuh. Nah, kita siap ini.
Ya, di masyarakat saya belum menjumpai orang yang buat kayak gini. Yang saya jumpai apa? Yaitu kayak drill besi penutup parit itu dibuatnya di sini. Kasar besinya, disitulah ditidurkan mayatnya. Bayangkan antum coba tidur di situ, seperti itulah mayat. Jadi kita buat senyaman mungkin seperti ini, ya. Nah, kemudian ada aliran pembuangan di sini, nih kan, ini keluar air di sini. Nah, kalau ndak ada ini nanti lengket-lengket kotorannya di sini ke mayatnya. Nah, kalau dia ada pembuangan ini kurang lebar, nih mau agak lebar. Jadi langsung kotoran yang ada di sini yang kita siram tuh keluar di sini, masuk dia sini. Ya, bantalan ini. Ya. Kalau ini menyatu semua, nanti dia lengket kotoran di sini bekas mandi, lengket lagi ke badannya. Nah, kalau di sini kan begitu kita gosok dengan sabun misalnya, siram, airnya turun langsung sini. Semua yang kotor keluar. Nah, maka kita buat kondisi mandi tempat mandi itu seperti ini, ya. Oke, ini tempat mandi, kemudian tempat sampah ini tadi, ya. Kita sampah-sampah selesai mandi masukkan sini, selesai mandi buang, jadi tidak berserakan, ya. Setelah itu kita siapkan air yang air biasa kiri kanan posisinya. Ya, air ini, air mandi yang air biasa. Kita usahakan ini cuman ember antum kurang besar nih. Kita siapkan ember untuk mandi air putih itu setinggi ini embernya. Ini kurang besar embernya. Ya. Setinggi ini embernya tuh. Kita buat ember khusus untuk air putih. Air biasa. Nah, buat setinggi ini embernya. Beli yang setinggi ini, nah itu yang kita pakai. Adapun ember kecil-kecil nih, air kapur barus, air bidara, air sabun. Nah, ini embernya yang kecil-kecil nih. Ya, mana banyak tadi? Kapur barusnya? Udah masuk. Itu contoh. 1. Bidara udah? Udah. 2. Nah, kalau mau sabun dimasukkan silahkan, atau antum sabunnya langsung mana cibuknya? Ada 1. Atau satu lagi caranya antum masukkan di sini. Baru masuk air. Nah, kain mandinya mana tadi? Nah, nih. Ini untuk mandi. Atau langsung 1 ember sabun, silakan. Ya. Nah, ini kebutuhannya. Kemudian anduk nih. Ya, anduk untuk menutup. Mana anduk yang lebar tadi mana? Tadi ada anduk yang lebar. Ya, ini kita siapkan untuk selesai mandi. Jadi semua kebutuhannya udah ready di sini. Nggak cari-cari lagi. Ya, kalau BSKM itu mencari orang pengurus BSKM aja payah. Belum lagi alat-alatnya. Nah, menunggu pengurus BSKM tuh nggak jadi-jadi barang tuh. Ya, nah, akhirnya mencari pula lagi. Kemudian apa lagi? Ini celemek. Ya, ini antum Bapak ikut mandi langsung praktek pakai langsung. Ya. Ini sarung tangan Bapak pakai Pak? Sepatu buat itu sepatu 3 orang aja, nggak usah banyak-banyak. 3 orang aja. Kita hanya praktek, nanti kelompok lain lagi bisa praktek yang lain betul. Dah, pakai sarung tangan. Mana sarung tangan yang lain? Nah, nih pakai ini sarung tangan nih, silakan. Ya. Pakai sarung itu. Sarung ini habis latek. Tambah 1 lagi. Kurang. Ambil lateknya. Nih 1 orang. Ya. Kemudian sepatu buat coba. Nih. Ini sepatu buat. Jadi kerja kita betul-betul safety, jaga keamanan kita, ya. Jangan nanti selesai mandi kita pula yang sakit sudah tuh kan, karena tidak menjaga diri. Nah, ini kemudian masker jangan lupa, ya. Masker penting, ya. Tetap kita pakai masker.
mandikannya itu. Nah, kemudian kain apa lagi mana nih? Kain penutup setelah mandi nih. Ya, ini kain penutup setelah mandi. Ya, jadi ini pakai nanti setelah siap mandi kita pakai. Gunting ya untuk memotong pakaian kalau nanti perlu dipotong, rapikan kumis, potong kuku untuk motong kukunya kalau panjang ya. Nah, itulah semua kebutuhan kita untuk mandi. Ada lagi yang perlu ini kan perjelas tentang persiapan mandi? Cukup? Baik. Nah, kita akan mandikan orang. Coba yang jadi relawan, silakan. Jadi ndak ini kita mandikan biar orang beneran. Udah ada yang siap? Mana? Ini harus Hah? Nah, ini pakai. Ndak yang pendek, ini panjang. Ini panjang. Yang pendek ada? Ini panjang nih. Ndak ada lagi ya? Udahlah, yang ada itu aja dulu. Ini panjang kali ya, ini untuk lebar ya. Mana? Ayo, antum sana. Kita kembali ke sana untuk mengangkat jenazah yang akan dimandikan. Acil lihat di situ. Antum baring sana dulu. Ini geserkan dulu. Kita mau lihat jenazah yang mau diangkat. Silakan, sini dulu. Mana skopnya? Silakan disiapkan skop. Ya, ya, bukalah. Plastik mandi langsung. Yang sini Pak, sini kita semua sini. Bentar, pasang dulu. Nanti buka ya, pasang dulu. Ya. Oke. Sini semua, silahkan. Yang jadi jenazah mana? Yang jadi jenazah, silahkan baring di sini. Baring di mana aja kepala silahkan. Untuk mau sana. Nah. Kita angkat pakai ini. Ya. Nah, kita ukur jenazahnya udah cukup nih kan? Cukup ya? Nah, kalau kurang nanti tambah lagi. Ini bisa dipanjangkan. Nah, tarik. Dah, anggap aja dah bisa. Ya, ini bisa dipanjang-panjangkan sesuai dengan jenazah. Ya, setelah itu baru kita buka tombol buka. Buka tombol. Ya. Nah, mulai dari kanan. Ya, miringkan kanan dulu. Kanan jenazah mana? Sini. Kanan jenazah sini ya. Bukan itu, kanannya sini. Nah, antum miring. Ya, nah, masukkan. Terus miring lagi. Masukkan. Nah, klikkan. Ya. Dan posisi kepala yang lebar ini ya, jangan salah terbalik. Ini untuk kaki yang kecil. Yang ini untuk kaki, yang ini untuk kepala yang lebar. Oke, nah ini udah siap untuk dimandikan. Silakan diangkat. Yuk, bawa ke belakang. 2 orang aja cukup. Nggak usah ramai-ramai. Masuk. Yang kaki bagian yang rendah, jangan terbalik susunannya. Ya. Baik, semua kembali ke sini. Silakan. Ya, ayo kembali semua di sini. Posisi tadi. Ayo kita masuk semua ya. Nah, semua yang ikut mandi sudah ready dengan perlengkapan. Ya, jadi sebelum datang jenazah, antum udah standby di sini. Yang mengangkat biar yang bagian ngangkat, jangan antum juga yang angkat ya, yang angkat sendiri. Antum sudah siap di sini untuk mandikan. Nah, dah setelah letak ini, buka tombolnya, buka skopnya, tarik, ini tarik. Ya, ya, silakan letakkan di pinggir untuk dipakai lagi nanti setelah mandi. Letakkan dulu pinggir. Enggak, dah dibuka. Baik, mana kain panjang tadi tutup? Kita mau praktek meletakkan. Ini kan awalnya kan tertutup semua nih. Coba bentangkan panjang dulu. Bentangkan panjang.
bentang panjang. Oke. Nah, ini kan seperti ini. Kita bawa tadi jenazahnya kan? Nah, udah kita miringkan karena dia laki-laki. Luruskan, luruskan. Aurat utamanya tutup. Aurat utamanya. Ah, kalau perempuan biarkan aja kayak tadi. Nah, karena laki-laki kita tutup aurat utamanya. Buka semua yang lengket di badan. Nah, ambil gunting. Nah, gunting bajunya di sini, ya. Ya, terus gunting lagi. Ya, nah, kita lihat. Nah, ya. Berarti posisi tangan begini, Ustaz. Ya, kalau lurus. Jenazah ini sekarang posisinya gini, kadang-kadang gini ya. Tidak masalah. Ah, makanya sebelum ini kan kita buang dulu pakaiannya, kita ambil potong ini. Udah. Nah, sudah itu kita buka ini, masukkan ke sini ke dalam. Miringkan lagi. Nah, tarik sana. Terimpit dia kalau antum tarik kayak gini dia diimpitnya. Nah, udah selesai. Karena dilorotkan aja. Buka apanya? Buka pinggangnya atau apa? Lorotkan, tarik. Nah, kolornya kalau tidak bisa ditarik gunting. Kan tidak ada yang mau pakai lagi sudah kan? Wow. Ya, kalau selesai semuanya berarti udah. Kalau ini kiranya ini kayak gini kaku nih kan? Mana air? Coba siram air. Air biasa. Ini memang mau disiram mandi nih. Oh, air biasa. Bukan, Ustaz. Hah? Bukan, enggak. Antum mau buka apa di dalam apa? Ada kolor. Kolor enggak? Ada yang ganti. Pakaian ganti ada, Pak? Enggak ada. Enggak ada. Nah, terpaksa kain sarung siapkan. Siapkan kain sarung. Mana, Cipu? Baju itu boleh bukanya. Ya. Nah, ini kan tadi yang ditanya tadi itu sendi-sendinya kalau keras, kita urut-urut ini. Ini memang mau dimandikan ini, ya, bukan untuk apa aja nih. Ya, ya. Luruskan lagi, dilurus-lurus. Ya, coba antum tarik pelan-pelan. Gini, ya, diurut, lurus dia. Nah, sampai dia lurus gini, ya. Nah, jadi mandinya itu dia keadaannya seperti ini karena kita mau menggosoknya, ya. Nah, dan ini untuk pakaiannya. Kalau nanti dilihat matanya tertutup, kalau masih belum lama gini kan pelan-pelan, diurut-urut dia pelan-pelan tertutup, ya. Mulut, hah? Nah, itu udah biarkan aja lah. Kalau bisa diusahakan. Nah, ini kalau ini mulutnya nganga, kita usahakan urutnya gini. Anda bisa juga ikat sama tali, perban, ya, supaya jangan nanti airnya masuk. Oke, nah itu kondisinya seperti itu. Setelah itu baru kita dudukkan untuk membersihkan BAB-nya. Nah, kiri kanan yang coba untuk bagian mendudukkan kiri kanan. Oke. Mana keluarga tangan kirinya mana? Ini ya. Nah, sebelah sana antum. Sebelah sana mana kain putih? Kain putih. Kain putih. Ah, nih. Sarungkan ke tangan. Ya. Ini apa? Untuk sini. Pegang nih, jangan dibiarkan. Ini kan orang hidup aja nih. Nanti turun sendiri dia. Coba masukkan di sini. Ya. Tangan kirian tuh mana? Kiri sini, Mas. Berarti sini untuk. Ya. Nah, dibuka. Nah, diurutkan. Urut. Nah, siram. Urut terus. Di sini yang perutnya aja. Supaya dia keluar BAB-nya. Dipencet atau ditarik? Pencet. Diurut. Ya. Memang sekuat itu ya. Di mana airnya? Air. Sekuat dari itu. Ya. Iya. Itu kena hidup aja. Hah? Apanya? Biar aja lah, punggungnya aja nampak. Ya. Oke, ada. Selesai. Antum lihat ini. BAB-nya masih ada. Ulang lagi sampai habis.
Oh, berarti posisi tangan tuh Iya. di bawah terus. Iya, di bawah dikerok. Lihat lagi, udah masih ulang terus. Sampai hilang. Sampai hilang BAB-nya. Nggak ada lagi tinggal BAB yang dikeluarkan. Nah, udah bersih. Nah, buang nih sampah nih. Masukkan ke mana tempat sampahnya tadi? Nah, masukkan di sini. Bisa aja 2-3 lem batu ya. Bisa, ya. Nah, oke, selesai. Nah, kembali dulu kan ya. Boleh nggak? Boleh nggak? Ya, selesai begitu. Ya. Baru kita ibda'na bimaya miniha wa mawadi'ul wudu'i minha. Mulailah bagian kanan dan anggota wudu'nya. Nah, basuh seperti wudu seperti biasa. Anda nyiram, antum gosok. Ya, ini anggap aja yang ini ikut mandikan. Bukan harus muka dulu. Ini kan anggota wudu. Ingat, ini bukan bagian dari anggota wudu, tapi pembukaan sebelum berwudu kita basuh jari. Karena aina batat ya dak, kita tidak tahu beliau sunni sebelum meninggal, jangan-jangan dia mengerok duburnya dia. Iya. Mengerok entah telinganya masuk. Nah, maka kita bersihkan dulu jari-jarinya. Oke. Ya, lanjut ini kiri. Tetap mulai dari kanan. Baik. Dah, anggap selesai. Baru faghsilu wujuhakum. Nah, basuh muka. Coba antum tutup. Enggak, ini Bapak nerima air, nampung air gini, Pak. Saya tutup nih. Nanti masuk pula kan. Dua tangan, Pak, dua tangan. Bapak basuh, Pak. Faghsilu wujuhakum. Lagi 3 kali. Ini anggap udah basuh semua muka, udah 3 kali. Wa aydiyakum ilal marafiq. Tangan kanan duluan. Kanannya mana? Kanannya ini kanan kita. Ini kanan beliau. Ya, wa aydiyakum ilal marafiq, dari ujung jari sampai ke siku. Atau terbalik boleh, enggak masalah, dari siku ke jari juga boleh. Udah selesai 3 kali. Lanjut lagi yang kiri. Jangan kiri kanan. Mentang-mentang sini ada orang, sana orang, diikut pula semua membasuh. Dah. Ya, seperti beruduk. Iya, 1 orang cukup. Ya, cukup. 3 kali, sekali aja. 3 kali. Tetap 3 kali. Ini kita anggap udah 3 kali. Dah selesai. Tadi sekali karena kita anggap aja udah 3 kali. Ya. Kemudian wa arjulakum, dan kepalanya. Ya, tangannya. Kepala 1 kali. Ini 1 kali aja. Ya, telinga sampai telinga basuhnya. Coba gini. Coba. Ya. Ya. Belakang sini juga. Ya. Ya. Yang berwudu. Kemudian wa arjulakum. Tadi wamsahu bi ru'usikum, sekarang wa arjulakum, kaki kanan. Ya. Seperti kita berwudu. Ya, ini kiri lagi. Ya. Udah selesai berwudu. Nah, berarti udah selesai berwudu, baru kita basuh dengan mana suginya tadi? Sugi tadi pakai air biasa. Ya, untuk buka mulutnya. Enggak usah buka, bebas aja gigi, mau basuh gigi. Gigi bagian depan aja. Bagian belakang nggak usah. Dia kan enggak mungkin jenazahnya kita gini kan pula kan. Biar depannya aja cukup. Ya. Dah bersih, anggap. Ini buang. Nah, selesai. Kemudian baru ya ibda'na bimain wasidrin, mandikan dengan daun bidara. Mulai dari kanan. Mana daun bidara tadi? Ini centongnya 1 kanan, di sini mulai mandi dulu. Ya, mandi di sini. Dah, ambil kain putihnya. Yang ikut mandi siapa lagi? Antum sana. Ambil kain, gosok. Ya. Nah, ambil ini, gosok. Ini aja. Seperti orang gosok mandi. Nah, siram. Gosok terus. Ya. Itu kondisinya bukan
Ya, semua. Ini kan belum apa? Kita masukkan dulu. Ya. Dan jaga auratnya jangan terbuka. Ya, nanti ada yang mau mandi gosok di sini di kangkang pula gini kan, mengintip orang sana kan. Selesai. Baru miringkan. Nah, gosok lagi. Antum yang sebelah sini menahan, kita berdua nahan, Pak. Mereka senang gosok sambil nyiram. Nah, antum sambil nyiram, gosok, siram, gosok semua. Nah, ini daun bidara nih ya, semuanya, tidak ada lain-lain. Semua daun bidara. Oke, selesai. Dah, anggap aja selesai. Lanjut kiri. Nah, bagian kiri sini pula yang gosok lagi sini. Bentar, dia masih bagian depan. Mau mengeluarkan air aja dulu. Udah, ada. Nah, ini kita gosok kiri lagi. Ya. Nah, masih telentang, yang atas kan belum mandi, belum dibersihkan. Miring sana. Nah, sana menahan, kita yang gosok ini. Enggak ada istilah batal wudhu. Ya, enggak ada istilah batal wudhu. Dah. Nah. Ini baru 1 kali mandi. Kan 3 kali kan? Bimain wasidrin, waja'alna fil akhirah kafuron, kita selingi dengan sabun. Udah, kita anggap udah tadi. Nanti Bapak kalau mau apa kita mandikan beneran tuh. Ini karena beliau masih hidup jadi kita enggak. Ya, mulai dari atas. Oh, yang dibagi dua ya. Ya, udah ya. Dah, antum lanjut ini. Anggap ini sabun. Lagi kayak tadi lagi, persis kayak tadi. Keramasan juga enggak, Ustaz? Ya, terus. Sambil nyiram air biasa mana? Air biasa mana? Jadi air sabun ini kan buihnya kita ambil mana? Contohnya ini air. Gosok lagi, Ustaz. Ya, dah gosok. Ini kita siram dengan bersih kan? Yang sabun-sabun tadi disiram semua sampai bersih air sabunnya. Ya. Oh, semua dari kanan semua. Ya, mulai dari kanan. Ibda Nabi Maya minha. Mulai dari kanan. Miring lagi. Lagi. Gosok lagi. Nah, ini baru 2. Nah, 2 baru nih. Bidara sabun 2. Dah sambil nyiram ini. Nah, kita siram ini air sabun tadi kan ada apa kotoran-kotoran yang tadi digosok dengan sabun itu disiram dengan ini. Sampai air sabunnya hilang. Habis bersih, kiri lagi. Mulai dari sini. Serahkan yang bagian sini. Gosok lagi. Ya. Ya. Jadi sabun-sabun tadi kan menggosok daki-daki yang ada di tubuhnya tuh kan masih lengket. Nah, kita siram. Masuk bawahnya lagi. Ya, sini. Ini. Nah, miring kiri lagi. Miring. Ya, silakan. Nah, sip gosok lagi. Ya. Oh, sini aurat terbuka. Nah, itu dijaga tuh. Kalau ada yang silap kawan-kawan ingatkan. Jangan sampai terbuka. Ya, tidak ada urusan dengan wudhu, batal wudhu tidak ada. Tapi kalau nyiraman di bawah ini dari dalam sini kayaknya. Ya, kita masukkan. Ya, kita siram gini. Ya, anggap sudah selesai sabun. Berarti 2. Nah, jadikan mandi terakhir air yang kapur barus. Nah, saat inilah panggil istri-istrinya, anaknya. Kalau ada 4 istrinya panggil 4-4-nya. Ya. Istri antum berapa? 1. Oh, 1. Jadi panggil semua istrinya, suruh dia nyiram.
Siram itu aja. Ya, kiram kanan, mulai dari kanan. Nah, ini kapur baru. Ya, kayak hah? Siram aja. Ya. Kalau mahramnya dia mau gosok-gosok, silakan. Mahram dia kan boleh. Nah, batasan aurat jangan pula dikeruk-keruk dalamnya. Apalagi mantan istri, mantan cewek, pacarnya pula kan. Ikut campur pula mantan pacar situ. Dah, tunggu lagi. Oh, ini Lagi. Ini kapur baros ya? Ya. Tidak ada air lain. Jadi mandi terakhir ini. Tidak ada lagi air setelah ini. Kalau istri kan sendiri nggak bisa ini kan? Hah? Kalau istri kan sendiri nggak bisa. Maksudnya suruh kayak gini. Kalau bisa silakan. Bisa nggak? Maksudnya istri mau mandi kan, mau nyiram pakai apa tadi, kapur baros tadi kan? Iya, istrinya kita suruh nih. Ini sekarang. untuk memiringkan maksudnya. Oh, memiringkan enggak usah. Biarkan aja lah ini. Dia bagian atas. Siram itu aja. Ini nanti yang belakangan datang lagi yang Yang belakangan kita yang memfinishingnya. oh gitu. Kita aja yang menyelesaikannya. Ustaz, mungkin itu kayak pertanyaan. Mm-hmm. Pokoknya sekarang Ustaz suaminya sekarang dibantu oleh adik dia yang dibantu. Kemudian Boleh. Kalau adik perempuannya boleh. Ya, kan mahram dia. Tapi aurat dia jaga. Aurat dia tidak boleh dilihat adik perempuan. Tidak boleh. Yang boleh lihat auratnya hanya istrinya. Istrinya aja yang boleh melihat. Adiknya jangan diberi kesempatan untuk melihat auratnya. Ya, ini namanya. Ya, anaknya begitu juga. Tidak boleh dia lihat aurat bapaknya. Ya. Nah, selesai ini semua. Kapur baru selesai. Udah habis selesai mandi. Baru kita ambil anduk. Ya, anduk mana? Anduk besar lah. Nah, ini. Ya. Kan sekarang zaman sih mau pengen apa pakai selang aja bisa mandi. Kalau mau pakai selang, pertama kira-kira bisa enggak kita membuat mandi dengan selang itu yang tidak berlaku kasar? Bisa enggak? Kita pelan-pelan kan bisa dengan siram selang itu ditahan dengan air. Bisa, silakan. Tapi jangan antum suruh kayak orang nyemprot kebakaran pula kan? Disemprot. Ya? Ya? jadi yang di dalam ditarik. Dah, tarik kain basahnya. Kain basahnya tarik. Tarik kain basah. Dah. Nah, ini udah telanjang dia nih. Ya, ini sekarang dalam keadaan telanjang bulat. Nah, apakah kita lakukan sedikit? Ya. Dan punggungnya dilapisi. Ya. Dan punggung sini. Kalau sekiranya nanti antum mau jadikan ini jadi kain penutup langsung ngangkat jenazah silakan. Kalau mau ganti kain juga boleh. Nah, taruhlah ganti kain. Ini buka yang sudah cara menggantinya. Bentangkan, panjangkan dulu. Mulai dari kanan beliau. Ya, mulai yang satu yang baik itu kanan. Nah, antum masukkan. Nah, masukkan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Tertutup semua. Kurang ke atas, Pak. Ah, itu dia. Dah? Nah, lipat gini. Saya satu lagi. Udah dipakai ini untuk ini tadi ya. Kain yang basah tadi, Pak. Pakai aja, Pak. Kita pakai ini aja. Enggak apa-apa. Nih. Miring. Miring. Kering. Nih. Oke. Dah. Nah, turunkan. Nah, tarik anduk. Anduknya tarik. Tarik anduknya. Tarik, jangan tarik menarik. Satu orang aja narik. Tarik. Oke, dah tutup habis. Silakan siapkan pengangkatnya kembali. Ya. Nah, diangkat kembali jenazah, pasang apanya? Ya, silakan dipasang. Mulai dari kanan, sebelah kanan beliau. Kanan beliau masuk. Miring lagi sebelah. Kurang turun. Jajal di kaki. Ya. Dah. Nah, udah bersih aman. Silakan diangkat. Ya. Dan yang kain kapan tolong dikembangkan. Jadi siapkan kode dulu, kasih tolong kain kapan yang bagian kering silahkan dibuka.
Disampaikan kepada bagian yang membuka kain kapan. Ya. Nah, siapkan kain kapan bentangnya. Silakan diangkat. Nah, silakan diangkat. Ayo. Ya, diangkat. Nah, bentangkan kain kapan posisinya. Oke. Ya. Luruskan ke talinya. Nih. Baik. Dah. Supaya jangan dipijak, nanti antum lipatkan sedikit ujung-ujung nih. Nanti terpijak sama orang. Paskan aja jenazahnya di tengah nih nanti. Coba lipatkan. Tuh, ini supaya jangan dipijak-pijak. Kita jaga jangan kotor. Rapikan, coba dirapikan. Itu ujungnya rapi. Yang itu ujung. Itu berlipat. Ya, silakan jenazah diangkat. Yang angkat jenazahnya. Ya, silakan. Hati-hati, nanti terjatuh nanti. Silakan. Posisi kepala mana aja boleh. Tidak ada ketentuan. Ya, mana aja boleh. Posisinya pas di tengah kain. Letak di tengah kain. Ya. Ya. Silakan dibuka apanya. Nah, ini serahkan kepada bagian membersihkan alat mandi. Serahkan mereka mencuci. Jadi begitu selesai semua, tidak ada lagi yang kasak kusuk lagi mencuci ini semua. Jadi selesai satu jalan, sekali jalan semuanya. Serahkan ke belakang untuk membersihkannya. Ya, jadi kita serahkan yang mana-mana mau dicuci, serahkan semua. Oke. Ini kita posisikan supaya auratnya tetap terjaga. Ya. Masukkan ini kapas. Buka kainnya. Kalau kurang ini tambah biar tertutup auratnya. Satu aja. Coba masukkan, buka kain, masukkan ke kapas. Aurat utama ditutup. Lebarkan, ya. Tangan berarti masih ke bawah tadi. Ya, tangan tidak ada masalah. Ingat, tangan boleh sedekap, boleh lurus. Tidak ada keharusan harus sedekap. Tidak ada. Ya, boleh lurus begini, boleh begini. Ya. Tapi kalau di masyarakat jadi fitnah gara-gara diluruskan, biar aja lah begini. Ya. Maksudnya gitu kan pas lagi mandi. Enggak, ini waktu mengapani. Waktu mengapani kan kebiasaan orang kan harus begini. Sebenarnya enggak harus begini, boleh gini. Boleh. Ya, boleh dua-duanya. Itu saya bilang tadi, kalau jadi fitnah pula gara-gara antum buat begini, nampak sama orang, ribut orang, udahlah gini aja lah. Dia boleh kok dua-duanya, enggak ada masalah. Oke, tutup ini, tarik kain. Ya, tarik. Ya, ini serahkan bagian orang cuci belakang. Jadi semua kain itu dicuci lagi, nanti tinggal jemur. Ya, bagian yang mau cuci, rapatkan ini. Kita anggap aja dia begini ya, kita mau lurus juga boleh, tidak ada masalah. Terus lapisan kedua Pak, rapatkan ya, ini kiri kanan kiri. Ini uangin. Nanti sebelum tutup habis mana minyak wangi, kita kasih semua anggota tubuh ya, kita kasih semua anggota tubuhnya dengan minyak wangi ya, punggungnya ya, pinggulnya habis 1 botol. Itu 3 namanya. Dah? Di badannya Semua
badan, kain semua kita kasih. Ya. Jadi habis 1 botol nih, ada. Jadi tadi minyak wangi pertama, kapur barus kedua, minyak wangi terakhir. Yang ketiga. Itulah dia yang 3 itu. Ya, fajamuruhu salasah. Berilah minyak wangi dengan harum-haruman dengan 3. Nah, udah. Ya, rapikan itu, rapikan. Ini terakhir jangan ditutup dulu karena nanti keluarga yang mau cium. Jadi mana penutup apa kain transparan satu? Kita anggap ini kain transparan. Tidak apa-apa itu aja. Ya, jadi ini jangan dibiar buka terus. Jadi keadaannya dalam keadaan tertutup. Tidak dengan ini tutupnya, tapi kain transparan. Kan ada kayak jilbab transparan, nah kita tutup gitu. Oke, udah begini. Silahkan antum mau buat begini, digulung-gulung gini juga boleh. Ya, gulung gini juga boleh. Yang penting jangan lepas ininya waktu diikat. Mau begini juga bisa. Mungkin lepas kayak gini? Tidak mungkin kan? Nah, maka silakan mau yang mana. Ini tidak ada ketentuan harus digulung begini, harus lipat begini, silahkan. Ya, tidak ada syariatnya harus begini-begini. Oke, ikat ini ingat di sebelah kiri jenazah dan ikatan simpul. Karena mau dibuka. Nanti setelah dikubur fahilul akdi, buka tali-talinya, maka kita ikat di mana? Sebelah kiri. Mana kirinya? Kirinya di sini. Nah, ikatlah. Sama ikat aja. Ya, ikat dan simpul, jangan mati karena mau dibuka lagi. Banyak tali ini enggak ada ketentuan. Ya, boleh 5, boleh 6, boleh 7 sesuai dengan kebutuhan. Enggak harus ganjil. Enggak harus ganjil. Ya, kalau sholat ya harus ganjil. Ya, tapi kalau yang ini enggak ada keharusan ganjil. 1, 2, 3, 4, 5. Udah cukup. Karena kebutuhan kita 5 ya cukup 5. Kalau nanti kurang 5 rasanya tambah lagi 1 lagi 6. Ya. Kalau 6 mungkin udah cukup ya enggak? Ada yang 7? Nah, kalau masih kurang juga, misalnya orangnya panjang, kurang juga, nah, tambahlah 1 lagi. Tidak ada ketentuan, ya, silahkan. Baik, ini udah selesai. Ya, panggil istri-istrinya, mahramnya yang mau mencium. Karena Rasulullah kata Aisyah, yuqabbilu Utsman bin Mat'um, mencium Utsman bin Mat'um, sahabat Nabi yang meninggal, yang pertama kali meninggal dan dikuburkan di Baqi'. Orang yang nomor 14 masuk Islam, dialah yang pertama kali waktu itu meninggal, dikuburkan di kuburan Baqi' itu orang pertama kali. Ya, waktu itu Rasulullah datang. Ya, melihat ini itu Rasulullah SAW, kata Aisyah, yuqabbilu, dan mencium sahabat ini Utsman bin Mat'um, tadma'u yasiru, dalam keadaan menetes air matanya fi wajah nataihi, dari kedua matanya, dan mengenai sahabatnya tadi. Artinya boleh, tidak dilarang air mata mengenai orang yang dicium. Yang tidak boleh itu diratapi. Jadi boleh, jadi tidak ada larangan. Jangan kena air mata, jangan kena air mata, tidak ada larangan. Justru Nabi dia mencium sahabatnya dalam keadaan menangis, menetes air matanya, nampak oleh Aisyah menetes di pipi sahabat yang dia cium. Jadi nggak ada larangan mencium dalam keadaan menetes air mata. Atau batal wuduknya, dia nggak juga ada urusan dengan wuduk. Dia cuman dibasuh anggota wuduknya. Nggak ada istilah batal wuduk bagi jenazah itu. Ya, nah, dah selesai, panggil keluarga, cium, kita minggir dulu semuanya, baru kita tutup. Ya. Nah, kalau tadi mau kapas, kalau mau dikapasi, kalau enggak perlu. Ada juga orang yang masuk, kasih minyak wanginya. Ya, kasih minyak wangi, masukkan kapas. Kalau mau dikapasi, kalau enggak aja hajat untuk kita harus kasih kapas. Tidak harus setiap lubang harus kasih kapas, enggak. Ya. Nah, tapi kalau mau kasih minyak wangi, itu silakan. Ya, itu aja. Tapi bukan kapasnya, ya. Ya, selesai. Ikat. Terakhir. Silakan diikat. Pilih dulu. Rapi kan? Ya.
Apa tandu kita mana? Tandu untuk sholat. Tandu ambulan. Tandu ambulan. Sama kainnya sekali. Dah, simpulkan sedikit. Nah, simpulkan. Udah ya, udah simpul. Ada. Ini dia tandu. Jadi setelah ini kita mau menyolatkannya, letakkan di tandu tuh tandunya. Silakan. Nah, silakan diangkat. Ini kita angkat nih, enggak. Taruh di atas tandu. Taruh di atas. Mana apa safety beltnya dah? Safety belt tandu. Angkat situ. Dari sini. Ya, angkat letak di atas. Angkat. Pelan-pelan sama-sama. Bismillah. Ayo. Kasih safety belt sama kain penutup. Mana safety beltnya? Itu safety belt mana? Ada? Ya? Mana safety belt? Ada? Jadi kita supaya aman, kita akan memikul nanti nih. Jadi jangan dia miring-miring bolak-balik, kita bantu dengan safety belt di sini. Ya. Supaya dia MT semua. Ya. Di bawah ini biasanya safety beltnya nggak ada? Ada? Nggak, biasanya dicangkut sini nggak? Nggak ada dah. Hilang ya? Atau di mana posisinya? Letaknya? Ada situ? Anggap aja itu safety belt tuh, kain itu aja. Masuk sini. Jadi masukkan di sini, nih, ikat sana, masukkan bawah tuh, lubang. Tarik kemari. Dah ikat. Ya, ikat satu lagi di sini. Ya. Ini dia, tuh safety beltnya. Pasang safety beltnya. Masukkan aja, Pak. Ini sebelah satu lagi. Ini 2. Itu pas. Itu kawannya ya? Ini kawannya. Yang itu? Pasang situ. Dah. Ditegangkan. Tegangkan sedikit. Dah. Nah, sekarang kita mau nyolatkan. Silakan yang tidak ikut mandi tadi atau mengapa nih, silakan ikut jadi yang ikut menyolatkan. Mana? Tim menyolatkan mana? Silakan. Mana yang lain? Boleh. Ini kan kalau antum tadi mumpung orang nih masih bekerja, antum mandi antum situ. Ya. Kalau memungkinkan, kalau enggak cukup beruduk saja. Ya. Kiblatnya mana? Ya. Berarti kepalanya ngadap kemari, putar kepalanya sini. Karena kita menganggap kiblatnya ke sana. Kalau kiblatnya ke sana berarti kepalanya sini. Ya. Lurus sini. Ada. Ya, udah ada. Itu dia. Ya. Posisi seperti ini karena kiblatnya ke sana. Ya kan? Maka kepala di sebelah kanan. Kalau kiblat di sana berarti kepalanya sebelah sana. Kita menganggap ini kiblat di sana, berarti posisinya di sini. Dah. Silakan yang jadi imam dan makmum minimal 3 saf. Atur, silakan. 3 saf. Ayo cepat. Silakan. Ayo maju, kita dikejar waktu nanti tidak cepat, masih ada prosesi penguburan. Ya, silakan. Posisi di kepala. Karena jenazah laki-laki. Minimal 3 saf. Ya, minimal jadikan 3 saf. Ya, silakan premomori. 3 2 2. 2 2.
Enggak, imam sendiri, sabnya yang 3. Ya sabnya, enggak, imam sendiri, imam tetap sendiri, ya. 3 sini, 2 sini, 2 sana. Kalau 7, enggak, ini sab nih kan, kita akan buat sab nih, bukan jumlah orangnya. Enggak, ini kejadian. Zaman Nabi pernah dia sholat bersama orang yang hadir untuk sholat itu hanya 7 orang. Karena ingin dijadikan 3 sab, 3 orang itu jadikannya 7 orang tadi jadikan 3 sab pertama, 3 orang maksudnya, 2 orang sab kedua, 2 orang kan 7 tuh. Ya, enggak. Ini masalahnya bukan jumlah orang yang sholatnya, yang masalah karena sabnya, ya kan minimal kan sabnya 3, ya kan minimal kan 3 sab. Karena mau dijadikan 3 sab, pernah kejadian yang ikut sholat sama Nabi itu hanya 7 orang, yang ada tuh hanya 7 orang, dijadikannya lah 3 yang 7 orang tadi. Kalau lebih banyak lagi, ya banyak lagi. Ya, 3 sab, ya, iya ganjil. Kalau untuk sholat ganjil, ya syariahnya untuk ganjil. Kalau lebih dari 3, 5, kalau lebih dari 5, 7 dan seterusnya. Ya, bukan memenuhkan sab, ini, tapi memperbanyak sab. Ya, nah, ya dan ganjil. Ya, jadi dibuat nih seperti ini karena jumlahnya 7. Kalau ada 8. Berapa mau dijadikan? Silakan. Nggak masalah ya. 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 Kalau ada 8 misalnya mau dijadikan 4 di depan, 2 belakang, 2 belakang, silakan. Ada 9, 3 silakan. Yang penting sabnya itu. Ya, cara mengaturnya silakan. Oke. Nggak ada isyaratnya, cuman antum sampaikan kaifiat sholat jenazah itu aja. Karena antum tanggung jawab, antum sanggup jadi imam, antum sampaikan kaifiatnya. Ya, kalau enggak usah jadi imam. Ya. Nah. Ada 7 orang yang misalnya kan, jadi 1 kan dijadikan imam. 7 itu bukan dengan imam. Jangankan 7, 3 orang pun jadi satu orang. Ya, jangankan 7, 3 orang yang ikut sholat jadikan 3 sab. 1, 2, 3, 1. Ya, yang sabnya itu bukan jumlah orangnya. Ya, yang diatur tuh sabnya, bukan jumlah orangnya. Begitu, ya. Nah, sabnya itu begitu belakang, oke? Paham ya? Ada, silakan antum sholat jenazah. Ingat tadi kaifiatnya, ya, anggap aja antum udah tahu semua. Hanya mengulang aja ya. Al-Fatihah tanpa iftitah, boleh baca surat, takbir kedua baca selawat. Usahakan selawatnya itu selawat yang dibaca Nabi, selawat Ibrahimiyah. Jangan ditambah-tambah lagi yang biasa Sayyidina di luar sholat, tambah-tambah pula dalam sholat pakai Sayyidina pula. Nah, padahal sholat itu tidak ada pakai Sayyidina. Dalam sholat kan tidak ada pakai Sayyidina kan? Ada hadisnya? Tidak ada, maka jangan kita tambah-tambah. Takbir ketiga baca doa untuk jenazah, minimal Allahumma arhamhu. Kalau nggak bisa panjang-panjang, cukup itu aja. Ya, atau Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fu dan seterusnya. Atau yang 3 lagi boleh ganti-gantian. Kadang jenazah ini pakai ini, jenazah ini pakai ini, silakan. Keempat, baca doa boleh, tidak baca doa boleh. Langsung salam. Nah, silakan. Ya, dah lurus. Dah, Al-Fatihah langsung. Ya, selawat. Ya, doa. Ya, doa kembali. Takbir lagi. Boleh baca doa, boleh tidak. Dan salam boleh kanan saja, boleh kiri kanan. Silakan. Nah, atau cukup kanan saja. Dan angkat tangan boleh sekali angkat pertama saja. Boleh setiap takbir angkat tangan.
Itu mana yang antum lakukan itu juga tidak ada masalah ya. Ada orang yang tidak pakai angkat tangan, silakan, tidak ada masalah ya. Begitu seterusnya selesai baru kita kuburkan jenazah ini ya, silakan. Antum bawa ke ini, kuburannya udah kering. Udah ya. Banyak air. Belanya pakai apalah, pakai itu patung lah, enggak usah orang lagi. Patung ganti. Coba antum keluar. Udah, boleh. Mayat boleh bangun. Ya, kita ganti patung karena situ kotor. Ya. Nah, boleh mandi. Nah. Mandi, ganti pakaian. Dah. Ya. Nah. Nabi tak pernah dia mandi sendiri. Ini ada pula orang yang lebih hebat dari Nabi. Iya, ada orang katanya dia mati dia bisa mandikan diri sendiri. Nabi sehebat itu Nabi orangnya tak pernah dia mandi sendiri kan. Mayatnya dimandikan oleh orang. Nah, ini entah dari mana ajarannya nanti kan. Ya. Ya. Oke, kita singkirkan dulu. Ganti patung sini, pindah. Nih ganti sama patung. Nah, tinggalkan aja. Tikarnya bawa, karena mau dipakai praktek. Tikarnya aja. Dan kapan tinggal? Kita ganti itu dengan kain biasa aja, sama tali. Patungnya aja sama kain sama tali. Kain biasa aja. Kain biasa, mana kain mandi tadi? Ya, coba antum letak aja sini langsung. Nah, tangannya tinggal aja, tangannya. Nggak, kita mau menguburkan, praktek menguburkan. Nah, ini satu kain aja, satu aja. Langsung pakai tali 5. Mau praktek membuka tali, silakan. Kita praktek membuka talinya. Ya, diikat aja langsung. Jenazahnya, tikarnya yang diikat. Jenazahnya. Ya. Talinya sebelah kiri, posisi sebelah kiri. Sebelah kiri. Ah, tuh. Ya, nanti mau kita praktekkan membuka tali jenazah. Enggak, kayaknya pendek. Jenazahnya bukan orang Indonesia nih. Panjang kali. 1, 2, 3, 4 itu kepala. Oh, ini sini antum sini. Ikatnya sini. Ini ke bawah sedikit. Ya, sebelah. Satu, dua, tiga, empat, lima, udah cukup. Wah, silakan digotong, dipikul, ya. Sunnahnya adalah dipikul, silakan. Ya, ini ikat lagi safety belt tadi, safety belt. Ya, berangkat ke kuburan dipikul, silakan. Ya, silakan. Sunnahnya kepala dulu kan. Sebenarnya ada syariat harus kepala, tapi lebih baik kepala duluan, ya. Karena dikiaskan waktu kita nguburkan kepala di depan, ya, maka kita angkat kepalanya di depan.
segala macam yang perlu disampaikan, ya, bahwa supaya kita sadar bahwa kita akan mati. Nah, waktu itu Rasulullah menyampaikan nasihat, ya. Menjelang nimbun ini. Kalau waktu nimbun tidak lagi. Menjelang ini kan ini masih diberes-bereskan kuburannya kan. Oke, silakan masuk keluarganya 3 orang. Ya, keluarganya 3 orang. Mayatnya diletak sini dulu atau? Enggak, di arah kaki kuburan. Ya. Kita melihat ini kan kuburannya. Kenapa kita letak jenazah di sana? Karena kiblatnya kemana? Hah? Kiblatnya sana, berarti terbalik jenazahnya. Enggak, sebentar dulu. Ini yang terbalik jenazahnya tuh kita anggap ini lahat. Lahat itu arahnya dia menghadap kiblat. Berarti kiblatnya ke sana. Jenazahnya salah letaknya di sini letaknya. Bukan di situ letak jenazah. Ya. Nah, jenazahnya letaknya di arah kaki kuburan. Nah, itu perlu antum perhatikan dulu seperti itu. Kepala jenazah arah kaki. Nah, jadi masuk dari kaki kuburan, yang masuk kepala duluan. Nah, jadi antum harus lihat dulu kondisi kuburan tuh kemana kiblatnya. Sekarang karena ini karena udah ada lahat, jadi kita udah menentukan berarti sana kiblat. Karena ini udah kita buat lahatnya di situ. Tapi kalau lahatnya sempat antum buat di sini tadi, kita anggap kiblatnya ke sana. Ya. Nah, karena kita lahat udah buat kan? Baik, silakan. Nah, silakan berdiri buka semua yang ada di tubuh jenazah dan siapkan diangkat. Silakan buka. Semua safety belt. Safety belt udah buka? Oke. Nah, ini anggap ini kain kapan ya. Nah, antum terima tangan kanan ke atas. Tangan apa satu meluk? Ya, meluk bawah rangkul. Ah, dilansir. Lagi. Terus. Satu pegang di bawah. Langsung. Dah waktu menurunkan baca bismillahi wa ala millati rasulillah atau bismillahi wa ala sul. Nah, dah, langsung kan. Ya, silakan. Oke. Ya, buka. Terus anggap ini sudah dalam lubang lahat. Kalau lubang lahat dia berarti di dalam posisinya, bukan di atas. Ya, dah, buka talinya. Fahilul akdi. Fahilul akdi, buka tali-talinya. Biarkan aja di dalam, ya. Buka. Ya, oke. Terus kemiringannya karena ini jenazah udah dilahat berarti udah anggap miring. Kalau dia jenazahnya di lubang tengah berarti dia harus kita miringkan betul-betul dia ke dinding supaya jangan membalik lagi. Oh, kalau di tengah? Ya, kalau di tengah, ya. Kalau ini kan udah di lubang. Oke, baik. Setelah itu tutup dengan papan. Tidak ada syariat mengharuskan muka dibuka. Boleh dibuka, tujuannya mempercepat proses pembusukan, tidak ada lain. Syariat tidak ada. Tidak ada syariat harus dibuka. Ya. Nah, lanjut. Dari atas dulu, Ustaz. Ya, silakan dari atas. Terus sambung. Sambung terus. Kurang papanya. Memang sengaja tidak dilengkap. Nah, langsung ke ujung. Karena papanya tidak disiapkan sebanyak. Oke. Dah? Nah, mana tikar? Mana tikar? Nah, yang di dalam cukup 2 orang aja. Naik satu. Satu orang naik. Nih, pegang nih tikar. Mana apa? Cangkul. Nah, masukkan. Nih. Pegang di bawah. Ya. Nah, masukkan tanahnya. Silakan langsung praktek. Turun ke bawah. Nah, masukkan. Ya. Terus bekerja 3 kali. ya, ambil yang lain-lain minimal 3 genggam. Ya. Setiap orang ngambil 3 genggam. Harus 2 tangan, Kak. Ya, 2. Ya, silakan. Udah, anggap udah selesai. Angkat. Angkat. Udah. Silakan naik yang di bawah. Ya. Dah, selesai prosesi penguburan.
sudah ditimbun, baru kita sampaikan. Oh, apanya tuh? Nah, Di atas kepala dia ya? Apanya tuh? nanti setelah ditimbun. Ini kan udah timbun, taruh itu. Kepalanya di mana? Letak tandanya di kepala. Ya, letak aja sini. Letak aja situ. Antum bawa aja di bawah dekat kepalanya tuh. Situ, letak. Dah, biar aja situ. Jadi posisinya ingat di mana jenazah, di situ letak tandanya. Jangan salah letak ya. Jenazah sini antum letak di sini. Karena nanti kalau orang menganggap ini jenazah sini, di sini antum letak tanda sini, jenazahnya sementara di sini antum pijak-pijak. Itu yang syariat larangan itu. Larang memijak-mijak kuburan itu di mana ada jenazah di situ. Ya. Oke, begitu udah selesai, baru kita arahkan jemaah sebagaimana hadis Rasulullah saya sampaikan tadi ya, an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qol kana Nabi sallallahu alaihi wasallam iza faragha min dafnil mayyit wa qafa alaih wa qala istaghfiru li akhikum wa sallu lahu tasbit fa innahu an yus'al. Nabi Muhammad apabila beliau selesai menguburkan jenazah, wa qafa alaih, maka dia berdiam dan mengajak kita yang hadir, istaghfiru li akhikum, mohon ampunkan untuk saudaramu, wasallu lahu tasbit, dan mohon kekokohan, fa innahul an yus'al. Kita bantu dengan doa, yang diajarkan salah satunya adalah Allahumma firlahu wasabbithu, Allahumma firlahu atau Allahumma sabbithu, Allahumma firlahu, Allahumma sabbithu 3 kali. Setelah itu silahkan kita menghadap ke kiblat. Doanya masing-masing, karena Nabi tidak memimpin doa di kuburan. Silahkan doa. Ya. Kalau di samping sini bisa. Terserah, yang penting hadapnya kiblat. Ya. Di mana aja antum berdiri silahkan. Ya, Allahumma firlahu wasabbithu. Dah selesai. Ya. Kemudian kita ingatkan kembali. Ya. Maka yang disunahkan berikutnya adalah mari kita ambilkan pelajaran. Kematian itu adalah pelajaran buat orang hidup. Kafabil mauti wa'izon, kafabil ibadah sugulan, cukuplah ibadah menjadi kesibukan kita. Dan bagi keluarga yang ditinggalkan ya, maka janganlah menjadikan ini ratapan, karena kematian itu akan sesuatu yang wajar ya, karena Rasulullah mengatakan innal mayyita yu'azzibu bi nihayatin ahlihi alaih. Jenazah ini apabila diratapi maka dia akan diazab di alam kuburnya. Maka oleh sebab itu terimalah ini suatu ketentuan Allah, jangan kita ratapi dan ambillah pelajaran dari segala kematian itu. Al-qalbu yuhzanu, hati ini sedih, al-ainu tatma'u, mata ini berlinang, dan jangan membuat Allah muka, wala takribu rubbah, jangan menjadikan kesedihan dan tangisan ini membuat Allah murka. Maka jauhilah hal-hal itu, tapi perbanyaklah amal. Apapun yang dilakukan kebaikan bagi anak-anak ya, itu akan membantu orang tuanya. Iza mata ibnu Adam engkoto amalhu illa min salasin, akan terputus segala sesuatu anak cucu Adam kecuali 3. Salah satunya adalah shadaqatun jari'ah, al ilmu yantafu'u bih, waladun soleh yad'u lahu, anak yang soleh. Apapun yang dibuat oleh anak ini adalah kebaikan untuk orang tuanya. Inilah yang harus dilakukan. Sekian yang bisa kami sampaikan, dan wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah selesai. Ya, ada muskilah di sini. Nah, Kalau di nyatanya nanti sendal copot. ya, begitu kita masuk ini, anggap ini lokasi kuburan nih kan. Itu mulai dari tembok itu kita lepaskan di situ. Lepas di sana. Ya, tinggalkan sendalnya. Ya. Tinggalkan dari mulai kita masuk lokasi itu, tinggalkan sendalnya di situ. Ya. Nah, terus baca doa. Assalamualaikum ya ahli diyar minal muslimin wal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahikun lana walakum wal afiyah. Itu kita baca doa, dan ini berlaku untuk kuburan umum. Kuburan di rumah tidak ada doa-doanya seperti itu. Maka hilanglah doa tadi kalau kita menguburkan jenazah di rumah, dan akan mendapat doa jenazah yang di perkuburan umum. Setiap orang yang baca doa dia akan mendapatkan doa itu. Maka disunahkan doa itu di perkuburan umum, bukan di rumah masing-masing. Gitu. Ustaz, Ah. seandainya pas mengiringi jenazah itu kita ingatkan jangan membaca la ilaha illallah, tapi mereka tetap
baca gimana? Kalau kita sudah mengingatkan, sudah lepas tanggung jawab kita. Itu artinya dia sudah urusan dia sama Allah, ya. Tapi si mayat enggak Ada hubungan dengan mayat, ya. Mayat tidak ada bermasalah bagi dia, ya. Tapi yang akan berdosa itu orang yang mengerjakan tadi. Dengan mayat tidak ada hubungannya, ya. Cukup? Udah lagi? Baik. Ini agak panas, kita lanjutkan di dalam nanti. Kita tutup dulu, ya.